sholat maghrib berjamaah, kemudian meluangkan waktu antara maghrib dan isya, yang mana waktu antara maghrib dan isya itu kata para ulama adalah salah satu waktu yang istimewa, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak keberkahan, banyak rahmat, banyak karunia bagi orang-orang yang menghidupkan, mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk insyaallah yang kita kerjakan di malam hari ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya dan jadi sebab kita dapat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya nih saya baru nih ya, pertama kali ke tempat sini, insya Allah bisa istiqomah, insya Allah kita semua sehat, panjang umur, jadi bisa ketemu terus insya Allah untuk sama-sama cari ilmu, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sempat tanya sama Mas Santoso ya, sama Mas Santoso sebelumnya itu pembahasannya di sini apa kalau rutinan Jumat malam Sabtu gini. Beliau bilang sempat fikih. Ya, nanti insya Allah tidak ada masalah. Kita kalau beberapa pertemuan nanti sesekali bahas fikih boleh, atau ketika tanya jawab nanti kalau ada waktu kita adakan tanya jawab, bebas saja pertanyaannya. Kalau bisa dijawab langsung di tempat, dijawab. Kalau tidak bisa ya dibuat PR dulu sama ustadznya, dicarikan jawaban yang tepatnya. Itu nanti pertanyaannya tidak harus sesuai tema yang dibahas, tidak ada masalah. Mau fikih boleh, mau yang lain boleh. Tapi saya sampaikan sama Mas Santoso kemarin, kita insya Allah setiap Jumat ini malam Sabtu pahing gini kita mau bahas hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala kan dijadikan umatnya Rasulullah kita ini. Tapi kadang kita itu nggak kenal sama Nabi. Kadang kita itu nggak tahu Nabi itu nyuruhnya apa sih? Nabi itu ngajarinnya apa sih? Kadang kita nggak kenal sama ajarannya Nabi, instruksinya Nabi, bahkan sama nabinya mungkin kita nggak terlalu kenal-kenal banget. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kan udah berfirman bahwa Allah menjadikan nabi bagi kita itu sebagai uswah, sebagai teladan yang paling baik. Nah, gimana kita mau neladani nabi? Gimana kita mau ngikuti nabi kalau kita tidak kenal sama nabinya, kalau kita tidak tahu apa yang disuruh nabi, apa yang beliau perintahkan untuk kita kerjakan, dan apa yang beliau larang sehingga harus kita jauhi. Nah, itu yang mau kita fokuskan di situ. Insya Allah kita mau bahas soal hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin kalau di beberapa pertemuan ke depan ada materi yang penting, ya kita bahas itu. Jadi kita nyantai aja pokoknya ya, ndak usah tegang-tegang, ndak usah terlalu kaku-kaku amat. Pokoknya kita nyantai aja, senyantai-nyantainya. Yang penting setiap selesai pertemuan kayak gini, harapannya insya Allah kita bawa manfaat, kita bawa ilmu, kita jadi orang yang jauh lebih baik, kita jadi orang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, nanti ketika membahas hadis, insya Allah di awal-awal ini saya mungkin pakai kitab yang judulnya Arba'in Nawawiyah. Itu Arba'in Nawawiyah itu isinya kurang lebih 41 atau 42 hadis Nabi SAW yang sangat penting, yang kita sebagai orang Islam harus tahu. Sabda-sabda Nabi yang dikumpulkan di kitab itu enggak banyak, cuman 41 atau 42 hadis, tapi pentingnya luar biasa. Nanti kalau itu sudah hatam, kita bisa pindah ke kitab hadis yang lain yang lebih luas, yang lebih tebal dari itu ya. Itu yang mau saya sampaikan sebelum kita mulai kajian kita. Jadi setiap kali kita datang nanti insya Allah kita udah sama-sama bisa fokus bahwa yang kita mau pelajari itu adalah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita nyebut soal hadis Nabi itu ada macam-macam. Ada hadis yang sahih,
ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif atau lemah, ada hadis palsu. Nah, kebanyakan orang sekarang itu nggak bisa membedakan antara hadis lemah sama hadis palsu. Saya kasih gambaran yang paling gampang. Hadis palsu itu kemungkinan diucapkan sama Nabi 0%. Jadi sama sekali bukan ucapannya Nabi SAW. Makanya namanya palsu. Orang mencatut namanya Nabi, bawa namanya Nabi padahal itu bukan ucapannya Nabi. Kalau hadis lemah beda. Hadis lemah itu ada kemungkinan benar diucapkan oleh Nabi, tapi kemungkinannya lemah. Dari 100% mungkin kemungkinan itu benar ucapan Nabi cuman 10%, 5%. Tapi masih ada kemungkinan enggak? Masih. Jadi beda enggak antara hadis lemah sama hadis palsu? Lain banget. Yang satu ini palsu. Ini udah jelas bukan ucapannya Nabi. Tapi kalau yang lemah ini ada kemungkinan benar diucapkan Nabi, tapi kemungkinannya kecil, kemungkinannya lemah. Sekarang, kalau gitu cara kita melihat hadis palsu dengan hadis lemah, caranya sama atau beda sekarang? Beda. Wong hadisnya itu kan beda. Yang satu bukan ucapan Nabi, yang satu mungkin ucapannya Nabi. Makanya kata ulama, kalau nemu hadis lemah, itu kita jangan alergi. Jangan, wah ini lemah nih, nggak usah dipakai. Loh, berarti kita seakan-akan menyamakan hadis lemah dengan hadis palsu. Nah, enggak boleh tuh kata ulama. Jadi gimana? Lihat dulu hadis lemah nih isinya apa sih? Kalau isinya soal halal haram, jangan dipakai. Misal kita nemu hadis lemah, isinya, ini contoh aja ya, membolehkan minum minuman keras. Ini hadisnya lemah nih, ambil jangan? Jangan. Karena kalau kaitannya dengan halal haram harus pakai hadis yang kuat. Tapi kalau kaitannya cuma sama keutamaan amal soleh, tidak ada masalah. Misal kita nemu hadis Nabi, siapa yang membaca bacaan ini, maka akan mendapatkan pahala sekian ratus misalnya. Atau dihapus dosanya sekian puluh tahun. Setelah dicek ternyata hadisnya hadis lemah. Kata ulama, amalin aja. Kenapa? Loh, kan bisa jadi memang itu diucapkan Nabi, walaupun kemungkinannya kecil. Tuh loh. Jadi katanya ulama hadis boleh mengamalkan hadis lemah selama untuk kepentingan fadilah amal, keutamaan amal soleh dengan catatan-catatan yang tidak banyak catatan. Yang penting lemahnya enggak terlalu lemah banget, tidak ada masalah. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena gini. Suatu saat kita pasti akan ketemu permasalahan yang di situ ulama itu pakainya hadis lemah. Nanti kita juga akan ketemu sama orang yang nyalahkan kita. Kamu ini hadisnya lemah tuh. Misalnya kita sholawatan apa misalnya, atau kita zikir apa misalnya. Kita akan ketemu sama orang yang ini salah nih yang kamu kerjakan. Wong itu dasarnya hadis lemah. Kita sekarang bisa jawab. Loh, iya memang hadisnya lemah, tapi ini kan kaitannya dengan zikir, kaitannya dengan amal-amal sunnah, amal-amal baik, yang mana untuk amal-amal itu enggak perlu ketat-ketat banget pakai hadis yang kuat 100%. Ya. Itu ulama hadis penjelasannya begitu, sehingga kita sekarang harus bisa bedain juga antara hadis palsu sama hadis lemah. Ya, itu yang kedua, ya, yang kedua yang harus kita pahami. Yang ketiga, kenapa kita belajar hadis? Karena kadang kita itu kalau baca terjemahan hadis itu keliru, salah paham. Karena kadang Nabi ngomongnya apa, itu yang dimaksud bukan itu. Kita baca Quran, kadang Allah ngomongnya gini, padahal yang dimaksud tuh bukan itu. Nah, kalau kita bacanya cuma terjemahan aja, enggak
dibarengi dengan penjelasan dari para ulama, bingung kita nanti. Contoh, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala ngomong di dalam Al-Qur'an, perempuan yang ditalak oleh suaminya, yang dicerai oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah. Masa iddah itu dia nggak boleh kawin sampai 3 kuruk. Kuruk, kalau kita cek bahasa Arab, kuruk itu bisa berarti haid, menstruasi, bisa berarti suci. Jadi satu kata tapi maknanya bertolak belakang. Yang mau dipakai yang mana sekarang? Kita baca Quran nih. Ini yang dimaksud sama Allah yang mana nih? Wong ini satu kata bisa punya 2 arti yang berbeda. Yang mau dipakai yang mana sekarang? Tidak bisa kan? Kalau kita memahami itu sendiri kan tidak bisa. Butuh sama penjelasan dari para ulama. Hadis Nabi sama kayak gitu juga. Kalau kita cuman asal baca, nggak pakai dibarengi penjelasan dari para ulama, mentok nanti kita. Pada akhirnya kita bakal bingung sendiri. Sampai kesannya, ini Nabi piye toh maksudnya ini? Nah, makanya butuh dipelajari, butuh dijelaskan supaya kita benar-benar paham maksudnya Nabi SAW. Ya, itu kenapa kita kok pengajiannya, rutinannya ini insya Allah nanti akan membahas soal hadis. Ya, akan membahas soal hadis. Nah, kita langsung mulai aja. Dari kumpulan 41 atau 42 hadis tadi, kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, semua amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, atau hijrahnya karena mau menikahi seorang wanita, maka itu yang dia dapat dari hijrahnya dia. Sebelum kita jelaskan hadisnya, kita kenalan dulu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk sahabat seniornya Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabatnya Nabi SAW yang paling mulia. Jadi kalau diurutkan dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, paling mulia itu Nabi SAW. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Sayyidina Umar ibn Khattab. Baru setelah itu Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi mengikuti urutan masa pemerintahan sebagai khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab ini, beliau dijuluki oleh Nabi SAW Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Karena kecerdasannya dan kebersihan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau kamu bertakwa sama Allah, Allah akan kasih kepada kamu kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang paling mulia setelah Nabi SAW, setelah Sayyidina Abu Bakar, pasti orang yang takwa, pasti orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dikasih kemampuan itu oleh Allah. Nah, beliau ini termasuk di antara keutamaan Sayyidina Umar yang disabdakan oleh Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau lewat di satu gang, delalah setan lewat di gang yang sama, yang kabur setannya. Jadi saking kuatnya keimanannya Sayyidina Umar bin Khattab, setan itu takut sama Sayyidina Umar. Baru lihat bayangannya jalan di satu gang, kata Nabi, setan pilih lewat jalan yang lain. Saking wibawanya dan besarnya keimanannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini
dulunya memusuhi Nabi. Sebelum masuk Islam, beliau itu termasuk orang yang memusuhi Nabi SAW. Cerita masuk Islamnya Sayyidina Umar itu unik juga. Jadi Sayyidina Umar dapat kabar bahwa dakwahnya Nabi SAW itu semakin sukses di kota Mekah. Akhirnya Sayyidina Umar keluar dari rumahnya, mau nyari Nabi, mau dibunuh. Di tengah jalan ketemu sama temennya, tanya, Umar kamu mau kemana? Saya mau nyari Muhammad ini udah mulai meresahkan banget ya, mau saya bunuh aja. Kata temennya, nggak usah jauh-jauh ngurusi Muhammad, itu loh adik kamu sama suaminya udah masuk Islam juga. Mending kamu ngurusin itu adik kamu dulu tuh yang udah masuk Islam. Kaget, Sayyidina Umar dapat kabar adiknya masuk Islam, kaget deh. Wah, akhirnya pergi ke rumah adiknya. Sampai di depan situ didengar adiknya sama suaminya dari dalam lagi baca Quran. Oh benar, ini berarti adik saya udah masuk Islam. Didobrak rumah adiknya. Kamu udah masuk Islam, kamu ngikuti agamanya si Muhammad itu. Iya, saya udah masuk Islam karena saya tahu bahwa agama yang benar tuh yang dibawa oleh Rasulullah ini, oleh Muhammad ini. Keluar kamu dari agamanya Muhammad, dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Enggak mau kata adik. Gini aja, kamu nggak usah marah dulu. Kamu dengarkan aja dulu Al-Quran nih yang dibacakan sama Muhammad ini. Mana coba saya lihat. Kata adiknya, nanti dulu kamu orang kafir kok. Mandi dulu. Bersih-bersih dulu kamu. Baru kamu boleh pegang Quran. Ya, jadi dari dulu sahabatnya Nabi itu sama Al-Quran pengagungannya luar biasa. Sana kamu bersih-bersih dulu. Akhirnya mandi-mandi Sayyidina Umar balik baca Quran yang tadi dibaca sama adiknya di rumah tadi. Begitu membaca itu masuk hidayah ke dalam hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya udah antarkan saya ke tempatnya Muhammad, saya mau masuk Islam. Begitu Nabi Muhammad itu lagi kumpul, kan dulu zaman di Mekah awal-awal Nabi Muhammad nggak berani dakwah terang-terangan kan. Karena kalau dakwah terang-terangan itu pasti disakiti ketika itu. Jadi Nabi Muhammad itu sama sahabatnya lagi ngadakan pengajian gini, tapi sembunyi-sembunyi di rumahnya orang. Tiba-tiba ada sahabat ngelihat dari luar, Umar bin Khattab. Tidak tahu kalau Umar bin Khattab ini mau masuk Islam. Bayangannya, wah ini Umar datang dihabisi semua kita ini pasti. Umar datang. Panik yang di dalam rumah. Kata Nabi, tenang. Ini Umar datang mau masuk Islam. Kenapa kok Nabi tahu? Karena Nabi udah pernah berdoa, ya Allah, tolong kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang kamu cintai. Umar atau Amr bin Hakam, yaitu Abu Jahal. Ya. Ternyata yang kena doanya Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi ini dia datang untuk masuk Islam. Datang ngetok pintu Umar, dibuka sama Nabi. Begitu lihat Nabi langsung dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, umat Islam senang. Kenapa? Ini ada orang kuat, orang penting, tokoh yang sekarang bergabung dengan kaum muslimin. Orang kafirnya sedih karena kehilangan sosok seperti Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar cerita, ingat-ingat zaman dulu masih belum masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, kita ini lucu dulu sebetulnya. Dulu kita pernah bikin berhala dari kurma. Kalau lapar dimakan. Habis bikin lagi nanti. Lapar ya dimakan lagi, kata Sayyidina Umar. Bikin berhala dari roti. Lapar dimakan. Masa iya ya Tuhan tuh masuk gitu ya. Coba kita tuh dulu memang zaman jahiliyah benar, kata Sayyidina Umar. Masa Tuhan bisa dimakan, nanti dibikin lagi lapar, dimakan lagi gitu terus. Untung Allah Subhanahu wa taala udah kasih kita hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini orangnya rendah hati, orangnya cerdas, ilmunya banyak, dekat dengan Nabi SAW. Hatinya itu lembut, artinya kalau diberi nasihat gampang masuk. Kalau dengar sabda Nabi gampang tersentuh, baca ayat Quran gampang tersentuh. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau akhirnya
menjabat sebagai khalifah, sebagai presiden lah gampangnya kalau sekarang. Jadi setelah Nabi meninggal, yang jadi presiden itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, yang naik Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini jadi khalifah, jadi pemimpin, jadi presiden tadi, Sayyidina Umar ini sangat perhatian sama rakyatnya. Jadi kalau malam orang udah mulai masuk rumah, udah mulai mau tidur, tidak ada lagi orang yang keluar-keluar di jalan, Sayyidina Umar tuh keliling. Nanti dengar dari dalam, oh rumah yang ini ternyata tidak punya makan malam. Dicarikan sama Sayyidina Umar, dikasih makan. Oh rumah yang ini aman, oh yang ini gini, yang ini gini. Nanti kalau siang biasanya nyari tahu, ini orang-orang yang suaminya lagi pergi perang, apa kabarnya? Butuh apa untuk dipenuhi? Butuh apa yang kurang? Itu nanti dipenuhi sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar itu selalu memilih pegawai-pegawai yang juga karakternya sama seperti beliau. Jadi kalau beliau dengar ada gubernur, ada wali kota yang beliau pilih ternyata tidak perhatian sama rakyatnya, langsung tulis surat pecat. Ganti orang yang lebih baik, yang perhatian sama rakyat. Tuh, ya. Jadi beliau benar-benar perhatiannya sampai seperti itu sama rakyatnya ya. Beliau meninggal dunia setelah jadi khalifah selama kurang lebih 10 tahunan. Beliau meninggal dunia di kota Madinah karena dibunuh oleh seorang Majusi. Ya. Ketika beliau mau keluar sholat subuh, datang orang Majusi ini kemudian menusuk Sayyidina Umar pakai belati yang sudah diracun. Tusuk, setelah itu orang mau nangkep dia kan, setiap yang deketin dia sama dia ditusuk satu-satu. Sampai akhirnya dia ketangkep, malah dia bunuh diri supaya nggak dihukum. Tapi yang unik itu ucapannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar habis ditusuk 3 kali ditusuknya, itu nggak langsung meninggal. Jadi kurang lebih 3 hari, 4 hari baru setelah itu meninggal. Ketika Sayyidina Umar lihat ternyata yang bunuh tuh orang itu, udah ketangkep orangnya. Sayyidina Umar tanya, siapa yang bunuh saya? Oh itu namanya Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah yang bunuh saya bukan orang Islam. Kenapa? Karena kalau yang bunuh orang Islam, kata Allah, orang Muslim bunuh orang Muslim yang lain tanpa alasan yang dibenarkan, balasannya neraka, kata Allah. Sayyidina Umar bersyukur, enggak ada orang Muslim yang masuk neraka karena sebab dirinya. Jadi Sayyidina Umar tuh kepengennya semua orang masuk surga. Kalau bisa jangan sampai ada orang masuk neraka. Tuh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, alhamdulillah yang bunuh saya itu bukan orang Muslim. Jadi enggak sampai berdosa yang sangat besar dosanya. Kemudian dia nyuruh anaknya yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Kamu pergi ke rumahnya Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Tanya, boleh enggak kalau Umar mau dikubur di dekatnya Nabi sama Sayyidina Abu Bakar? Jadi kalau nanti kita insya Allah semuanya haji, umroh, sehat, walafiat, ziarah Nabi di kota Madinah, itu yang kita ziarah itu di tempat itu, di dalamnya itu ada makamnya Nabi, makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sama makamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar mau meninggal, dia nyuruh anaknya minta izin sama Sayyidah Aisyah. Kenapa kok minta izinnya sama Sayyidah Aisyah? Karena Nabi dikuburnya di rumahnya Sayyidah Aisyah. Coba kamu minta izin, boleh enggak kalau Umar mau dikuburkan di situ? Kata Aisyah, tadinya tuh saya kepinginnya saya yang dikubur di situ. Karena Nabi itu kan suaminya Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar ayahnya Sayyidah Aisyah. Dia kepengennya dia dikubur di situ bareng sama suaminya, bareng sama ayahnya. Tapi ini yang minta Umar, kata Sayyidah Aisyah. Enggak ada orang lebih top daripada Umar bin Khattab. Itu yang tadinya mau buat saya kasihkan untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dikuburkan di sisinya Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Usianya beliau ketika meninggal kurang lebih 63 tahun, sama seperti usianya Nabi Muhammad SAW.
Kata beliau di hadis ini, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua amal perbuatan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Sekarang kita lihat, banyak ibadah yang salah satu syaratnya itu harus ada niatnya. Sholat, harus niat dulu enggak? Niat. Puasa, niat. Bayangkan kalau kita sholat enggak niat, puasa enggak niat, enggak ada pahalanya. Enggak sah berarti, sholatnya berarti enggak sah. Makanya kata Nabi semua itu tergantung niatnya dan orang dapat sesuai apa yang dia niatkan. Makanya kita itu dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan kita itu enggak lepas dari 3. Ketaatan, kemaksiatan, atau netral, mubah namanya. Mubah ini maksiat bukan, taat juga bukan. Contoh. Makan. Makan itu taat apa maksiat? Ya asal bukan babi loh makannya. Makan babi ya maksiat itu namanya. Tapi kegiatan makan itu kegiatan taat apa kegiatan maksiat itu? Bukan dua-duanya. Taat bukan, maksiat juga bukan. Sesuatu yang mubah, yang netral. Bisa enggak kalau saya mau menjadikan makan saya itu sekarang punya bobot ibadah? Bisa. Caranya dikasih niat yang baik. Saya makan, apa niatnya mau makan ya? Oh biar dapat energi, jadi bisa sholat jamaah di masjid. Oh biar dapat stamina, enggak lemes, jadi bisa hadir majelis taklim. Itu makannya jadi ibadah sekarang. Yang tadinya 0 enggak ada nilainya, sekarang jadi punya nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur tuh taat apa maksiat? Bukan dua-duanya. Bukan taat, bukan maksiat. Bisa enggak kalau sekarang mau saya jadikan itu sebagai ketaatan? Bisa. Caranya kasih niat yang baik. Tidur mau ngapain sih? Biar ngantuknya hilang, jadi bisa bangun subuh tepat waktu. Biar ngantuknya hilang, jadi bisa bangun tahajud. Biar capeknya hilang, jadi besok bisa cari rezeki lagi yang halal untuk keluarga. Tuh tidurnya sekarang jadi ibadah. Tidurnya sekarang jadi pahala tuh. Bayangin udah makan yang enak kita, yang kenyang kita. Kalau dikasih niat yang baik, ya dapat pahala juga kita juga. Tidur yang enak kita, yang ngantuknya hilang kita, yang capeknya hilang kita. Kalau ditambahi niat yang baik, jadi berpahala juga tidurnya sekarang. Dan semua yang kita lakukan itu bisa dimasuki niat-niat yang baik. Sekarang kita ke masjid tadi, niatnya apa? Bisa niat iktikaf, ya kan? Kita ketemu kayak gini, bisa niat silaturahmi, bisa niat mau sholat jamaah, bisa niat mau ngisi waktu antara maghrib dan isya, bisa niat mau nunggu sholat isya. Karena kata Nabi nunggu sholat itu ibadah, dapat pahala tuh. Menunggu sholat, kayak kita sekarang ini kan kita ngisi waktu ini untuk menunggu sholat isya. Ada pahalanya kata Nabi itu. Bisa niat cari ilmu. Ini satu kegiatan gini, minimal kita udah ada 6 niat tadi yang kita sebut. Bayangkan kita jadi miliuner pahala, jadi orang kaya pahala kita. Kalau kita pinter masuk niat-niat baik kayak tadi. Dan para ulama itu saking perhatiannya sama niat baik, banyak di antara mereka yang nulis buku khusus untuk soal niat itu. Kadang sesuatu yang kita nggak terpikir, misal ya, minum apa ini? Teh. Minum teh ini ada niatnya enggak? Kalau kita mikirnya, apa niatnya minum teh? Kalau ulama ada niatnya. Kita beli jus buah misalnya di pinggir jalan. Kita minum kan, minum aja tuh jusnya. Tapi kalau ulama ada niatnya tuh. Jadi minum jusnya sekarang berpahala juga. Pakai jam tangan. Kalau kita pakai jam tangan, ada niatnya enggak? Kita pernah enggak pakai jam tangan terus kita terbayang, nih saya pakai jam tangan niatnya begini. Tuh, kalau ulama ada niatnya tuh. Sehingga pakai jam tangannya pun jadi ibadah, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita pinter-pinter niat, nanti kita yang kaget sendiri di akhirat. Kenapa? Karena kita bakal lihat buku catatan amal kita tuh penuh sama pahala, padahal kita nggak pernah ngerjain. Karena kata Nabi,
Baru niat baik aja itu sudah dihitung pahala sama Allah. Dikerjakan double pahalanya. Makanya ada riwayat Allah bilang sama malaikat yang nyatet amal perbuatan itu. Tulis nih buat si fulan, dia ngelakuin ini. Tulis pahala A, B, C, D, E, F. Kata malaikatnya, ya Rasulullah, ya Allah minta maaf ini sebelumnya. Saya itu nggak pernah pisah sama orang ini. Wong tugasnya itu nyatet amal perbuatan. Saya enggak ada tuh di catatan saya dia ngelakukan itu. Saya enggak pernah lihat tuh dia melakukan itu. Kata Allah, dia emang enggak pernah ngelakuin, tapi dia pernah berniat untuk melakukan itu. Ditulis pahalanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi di riwayat yang lain, ada orang ketika nanti diserahkan buku catatan amalnya, dia bingung. Bilang sama Allah, ya Allah, ini kayaknya bukan punya saya ini, ketuker kayaknya ini. Masa ada pahala haji setiap tahun, ada pahala sedekah, ada pahala bangunkan orang rumah, ada pahala nyelesaikan hajatnya orang, ada pahala ngelunasi utangnya orang. Saya aja banyak utang, kapan saya ngelunasi utangnya orang? Ini jelas-jelas bukan punya saya nih, ya Allah, ini ketuker nih, kata dia. Kata Allah, enggak, itu punya kamu. Kamu memang enggak pernah ngelakuin itu, tapi kamu pernah berniat untuk melakukan itu kalau kamu mampu. Makanya ada riwayat juga ketika itu musim kemarau, orang semua kelaparan, kekeringan. Hewan-hewan pada mati, sawah-sawah tidak ada yang panen. Jadi orang kelaparan. Ada satu orang jalan di padang pasir. Terus dia batin, ya Allah coba ini pasir segini banyak ini, itu tepung. Dan itu punya saya, mau saya bagi-bagikan ke semua orang, biar mereka bisa makan, bisa bikin roti, bisa bikin apa, jadi enggak kelaparan. Dia kan enggak ngapa-ngapain tuh. Wong pasir ya tetap aja pasir, enggak terus tiba-tiba cling berubah pasirnya jadi tepung, kan enggak. Tapi Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang sama si fulan, sedekah kamu sudah saya terima. Sedekah apa orang itu? Enggak sedekah apa-apa. Tapi punya niat sungguh-sungguh serius. Kalau memungkinkan dia untuk melakukan itu, saya mau lakukan itu. Catat pahala. Makanya kata Nabi di dalam hadis, niatnya orang yang beriman itu kadang lebih baik dari amal perbuatannya. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, kita bisa niat sebanyak-banyaknya, tapi belum tentu semuanya bisa kita kerjain. Karena kan kalau mengerjakan sesuatu, waktu kita kan terbatas kan. Mau sholat, mau sedekah, mau bantu orang, mau belajar, mau ngajar, mau kerja. Itu kan waktunya terbatas. Tapi kalau niat kan tidak ada batasan waktunya. Kita bisa punya 100 niat, 1000 niat. Walaupun kenyataannya nggak bisa dikerjakan semua, tapi semua niat itu jadi pahala. Yang kedua, niat itu nggak bisa kemasukan riya. Kalau kita amal soleh, sholat, bisa enggak orang sholat sambil riya? Bisa. Bisa enggak orang sedekah riya? Bisa. Kenapa tuh? Karena kelihatan kan amalnya itu kan. Jadi punya potensi dia bergeser, kepengen dapat pujian orang, kepengen. Tapi kalau saya niat nanti insya Allah hari ini mau hatam Quran misalnya. Saya niat hari ini mau sedekah 200.000 umpamanya. Bisa enggak saya niat tapi niatnya itu riya? Enggak bisa, niat kan adanya di dalam hati. Kalau saya niat, Mas Santoso tahu enggak? Enggak tahu. Kalau Mas Santoso niat, saya tahu enggak? Enggak tahu, kecuali saya dukun, mungkin baru saya tahu itu. Nah itu semua adanya di dalam hati. Makanya niat itu aman dari kemasukan sifat riya. Tapi kalau amal perbuatan, besar kemungkinannya orang kepleset jadi riya. Makanya kata Nabi, niatnya orang yang beriman itu kadang lebih baik daripada amal perbuatannya. Tuh, ya. Yang harus kita perhatikan gini, niat bisa merubah status pekerjaan yang mubah jadi bernilai ibadah. Tapi kalau pekerjaannya maksiat, kita punya 1000 niat baik juga tetap aja dia namanya maksiat. Kamu kenapa? Maaf ini ya, misalnya nyuri. Ya saya ini punya tanggungan nyantuni anak yatim. Jadi saya ini niatnya baik, saya nyuri buat ngasih makan anak yatim. Mending enggak usah nyantuni anak yatim, jadi enggak nyuri. Gitu.
Tidak bisa perbuatan mencurinya itu sekarang mau dibenarkan karena niatnya mau buat nyantuni anak yatim. Ya nyurinya tetap aja perbuatan maksiat. Kamu kenapa kok misalnya jadi PSK umpamanya? Iya nih saya buat sedekah. Loh, tidak usah sedekah, tidak usah jadi PSK. Sudah, lebih mending. Karena tidak bisa kita mau mindah status barang maksiat jadi taat dengan niat. Nggak bisa. Maksiat, maksiat, taat, taat. Yang bisa dirubah dengan niat itu yang statusnya mubah tadi itu. Ya, yang statusnya mubah. Kemudian kata Nabi, siapa orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat balasan dari Allah. Tapi siapa yang hijrahnya bukan karena Allah, karena ada tujuan lain, yaitu yang jadi balasannya dia. Penjelasannya gini, Nabi melalui hadis ini mau nyuruh kita bersikap ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu berusaha. Berusaha, tak ulang ya, ikhlas itu berusaha menjadikan semua yang kita kerjakan itu niatnya hanya cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua yang kita kerjakan itu ikhlas, cari ridhonya Allah, nanti yang kasih pahala juga Allah. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu niatnya bukan karena Allah, ya kita nggak dapat apa-apa di sisi Allah nanti. Tak kasih contoh. Ada hadis kata Nabi, nanti yang pertama dihisab sama Allah tuh ada 3 orang. Yang pertama ini orang ahli baca Quran. Orang soleh lah kasaran ini, kelihatannya ahli ibadah. Kemudian ditanya sama Allah, kamu kan ahli ibadah. Iya ya Allah. Apa? Kamu berbuat apa dengan ibadah kamu? Saya nih ikhlas. Ibadah, sholat, ngaji, cuman cari ridhonya kamu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu tuh ibadah cuman supaya dibilang orang soleh sama orang-orang di kampung kamu. Dan kamu sudah dapat stempel orang soleh di kampung kamu. Jadi tujuan kamu beribadah udah tercapai kan? Nah sekarang kamu masuk neraka karena kamu nggak punya pahala di sisi Allah. Yang dicari kan bukan pahala sama dia. Yang dicari kan penilaian dari orang lain. Dan sudah dapat dia penilaian dari orang lain. Kata Allah, kamu nggak punya apa-apa sekarang di akhiratnya. Datang orang lain, kamu ahli sedekah ya, kamu saya kasih harta banyak. Iya ya Allah, kamu buat apa hartanya? Saya sedekah, bantu orang untuk cari ridhonya kamu. Kata Allah, bohong. Kamu tuh sedekah supaya dibilang orang dermawan. Dan kamu udah dianggap dermawan sama orang-orang itu. Jadi kamu sekarang nggak punya simpanan pahala nih di akhiratnya. Ya udah kamu berarti tempatnya juga masuk di dalam neraka. Datang orang yang ketiga, orang ini mati dalam peperangan, dalam jihad. Tanya sama Allah, kamu saya kasih nikmat berjihad ya? Iya ya Allah. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Saya berperang dengan semangat untuk menjadikan agama Islam ini menang. Kata Allah, bohong. Kamu itu perang supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani, supaya dibilang orangnya itu bukan orang pengecut. Dan kamu udah dianggap gitu sama orang. Jadi silahkan, kamu udah dapat balasan amal kamu, selebihnya kamu nggak punya simpanan pahala apa-apa nih di akhirat, kata Allah. Ada cerita yang mirip dengan itu. Bahwa kalau kita yang kita tuju itu bukan Allah, ya kita nggak punya balasan apa-apa dari Allah. Ada orang bangun tahajud. Kemudian dia sholat, setelah itu dia baca Quran. Pas tengah-tengah dia baca Quran, ada bapak-bapak ronda lewat di depan rumahnya dia. Sengaja dia keraskan bacaan Qurannya supaya bapak-bapak yang lewat ini dengar. Oh Pak ini lagi baca Quran ini, Masya Allah. Bangun tahajud, sholat baca Quran. Dia selesai baca Quran sambil nunggu azan subuh ketiduran. Di dalam tidurnya itu dia mimpi. Ada malaikat datang, terus nyatet amal perbuatannya orang di malam itu. Pas sampai gilirannya dia, malaikat itu nyatet. Orang ini sholat sekian rakaat, baca Quran 18 ayat. Kata orang itu dalam mimpi ini, malaikat, tak maafin, tadi 20 ayat saya membacanya. Kok yang ditulis cuman 18? Kata malaikatnya, enggak tuh,
Di catatan saya kamu bacanya 18 ayat. Enggak, tadi itu saya membaca surat ini, dari ayat ini sampai ayat ini. Itu kalau di total 20 ayat, kata dia ngomong sama malaikat. Oh, saya udah tahu, kata malaikatnya. Yang 2 ayat terakhir itu, kan kamu baca supaya tukang ronda itu dengar bahwa kamu lagi baca Quran. Ya udah, itu balasannya. Yang 2 ayat itu kamu nggak dapat pahala tuh dari Allah tuh. Karena yang kamu cari bukan Allah, yang kamu cari supaya orang-orang itu dengar kalau kamu lagi baca Quran, dan orangnya udah dengar, ya udah itu balasannya kamu. Tapi yang 2 ayat itu nggak dapat pahala karena yang dituju bukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman gini, jangan sampai kita tuh akhirnya nggak mau berbuat baik karena takut riya. Kalau kayak gitu, yang seneng setan juga akhirnya. Kita mau sedekah, jangan wis nanti riya. Loh, yang pesta pora setan itu. Kita mau sholat jamaah di masjid, wah jamaah tuh orangnya banyak, nanti saya riya. Jangan wis. Setan juga yang senang. Tapi caranya gimana? Tetap kerjakan kebaikannya sambil terus memperbaiki niatnya. Bukan terus kita meninggalkan amal solehnya. Kalau kayak gitu kalah juga kita sama setan namanya. Ya, tapi tetap kerjakan sambil perbaiki niatnya. Makanya namanya itu ikhlas. Ikhlas itu kalau di bahasa Arab, diartikan dari bahasa Arab itu artinya membersihkan. Jadi umpama ya ini air nih. Ini air kan bersih. Ini dalam bahasa Arab ini namanya bukan ikhlas ini. Tapi kalau ini air kemasukan kotoran, kotorannya saya keluarkan. Saya namanya lagi ngapain? Lagi ikhlas. Lagi membersihkan ya sesuatu yang tadinya harusnya bersih, kemasukan kotoran, kotorannya saya bersihkan. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan dari awal kita sudah 100% cari ridha Allah, susah kadang. Tapi ikhlas itu kadang di awal kita niatnya melenceng dikit, tapi kita berusaha mengembalikan niatnya cuma cari ridhonya Allah. Kita berusaha cuman cari pahala dari Allah. Kita berusaha cuman mau dekat sama Allah. Itu namanya ikhlas. Usaha-usaha itulah yang namanya ikhlas. Tuh. Jadi jangan dibayangkan ikhlas itu kita dari awal udah bisa, susah. Ya ikhlas itu harus usaha, harus ada usahanya. Kayak tadi, air bersih kemasukan kotoran, kita berusaha membersihkan kotoran itu, namanya tuh ikhlas. Kayak tadi. Mungkin kalau kita sholat jamaah di masjid, berdiri di shaf pertama, ada terlintas sedikit dalam hati kita, saya biar dilihat orang nih ya, udah datang duluan. Jangan terus mundur. Aduh nih riak saya. Udah saya di shaf paling belakang, mojok sana belakangnya ibu-ibu kalau perlu. Jangan. Tapi tetap di situ sambil sekarang astagfirullah, tidak boleh saya punya niat gitu ya. Tidak boleh saya punya pikiran gitu. Ya udah saya pokoknya berdiri di shaf depan ini karena sama Nabi disuruh begitu. Karena shaf depan ini banyak keutamaannya. Lah proses membersihkan niat tadi itu namanya ikhlas tuh. Ya, jadi tugas kita pokoknya ya berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan niat tadi supaya yang kita dapat juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai malam ini berarti kita harus pinter-pinter masang niat yang baik dalam semua kegiatan kita. Kenapa? Supaya nanti kaget-kaget kita di akhirat itu. Kita kan kalau dapat kejutan kan seneng kan. Tahu-tahu ada orang ngantri mobil. Loh, dari mana ini kok ada mobil? Kan seneng kita. Tahu-tahu ada orang ngasih kunci rumah. Ini rumahnya tingkat 10, tingkat 12. Ini buat jenengan. Kan seneng kita. Dapat kejutan-kejutan menyenangkan gitu kan. Pengen kita. Nah, di akhirat bisa kaget-kaget itu. Asal pinter-pinter pasang niat yang baik. Kagetan. Ya. Ada nih ini berarti. Selesai. Tambah sedikitnya doa aja kalau gitu. Biar sedikit, ayo kok tambah sedikit, biasanya Ustadz suruh nambah dikit, bablas biasa. Ini Ustadz ini kalau sudah pegang mic suka lupa soalnya. Apalagi mic-nya enggak dipegang aja lupa kok. Ini mic-nya nyantol di sini, tambah lupa Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ya kita mulai malam ini bisa ngamalkan hadis Nabi ini. Supaya semua yang kita kerjakan sekarang punya bobot ibadah.
punya bobot ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua buat kita. Allah kasih taufik kita, Allah kasih hidayah kita. Allah panjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki dan pada akhirnya diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.